Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Marius Aswan SPD M.Ling, dosen Universitas Pasifik Morotai, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Lingkungan. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu hidrologi dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah hidrologi yaitu prinsip-prinsip dasar hidrologi yang mencakup siklus hidrologi, hujan, penguapan, infiltrasi, aliran permukaan, aliran sungai, dan neraca air. Mahasiswa akan mempelajari teknik pengukuran dan analisis data hidrologi serta aplikasinya dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air. Untuk capaian pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hidrologi lingkungan dan ruang lingkupnya. Mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik hujan. Mahasiswa mampu menjelaskan infiltrasi dan evapotranspirasi. Mahasiswa mampu menjelaskan cekungan air tanah. Mahasiswa mampu menjelaskan embung, waduk, rawa, dan sungai. Mahasiswa mampu menjelaskan hutan sebagai sistem pemanenan air hujan. Metode pembelajaran yang diterapkan yaitu ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengertian hidrologi lingkungan, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik hujan, mahasiswa mampu menjelaskan infiltrasi dan evapotranspirasi, mahasiswa mampu menjelaskan cekungan air tanah, mahasiswa mampu menjelaskan embung, waduk, rawa, dan sungai, mahasiswa mampu menjelaskan hutan sebagai sistem pemanenan air hujan, mahasiswa mampu menjelaskan hidrologi karst, mahasiswa mampu menjelaskan debit air, mahasiswa mampu menjelaskan neraca air, mahasiswa mampu menjelaskan ruang udara dan ruang darat, mahasiswa mampu menjelaskan konflik kepentingan ruang antara manusia dan air, mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan bencana terkait dengan air, mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan sumber daya air terpadu. Demikian, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah hidrologi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita, saya mau absen dulu. Rizwandi, Dandi, Radit, Surti, Yonis, Basri, Arisa. Sekarang kita mulai proses pembelajaran untuk pagi hari ini dengan pokok pembahasan tentang infiltrasi dan evapotranspirasi. Tapi sebelum kita memulai untuk membahas tentang materi ini, saya mengevaluasi terlebih dahulu pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat apa yang kita bahas di minggu kemarin?
Yang lain masih ingat? Nah, sekarang kita mulai pada pokok pembahasan kita pada hari ini terkait dengan infiltrasi dan evapotranspirasi. Nah, infiltrasi dalam hidrologi proses dan infiltrasi adalah proses penting dalam siklus hidrologi di mana air permukaan meresap ke dalam tanah. Nah, proses ini memengaruhi pergerakan air tanah, tingkat kelembaban tanah, serta ketersediaan sumber daya air di bawah permukaan. Nah, infiltrasi merupakan jembatan antara air hujan dan air tanah yang mendukung kehidupan ekosistem dan aktivitas manusia. Nah, infiltrasi ini itu proses masuknya air ke dalam tanah. Ketika terjadi hujan, kemudian air itu masuk meresap ke dalam tanah, itu yang disebut dengan infiltrasi. Nah, proses fisik infiltrasi air ke dalam tanah yang pertama adalah perkolasi, kemudian kapilaritas dan pengaruh tekstur tanah. Nah, untuk perkolasi yaitu air meresap ke dalam pori-pori tanah dan bergerak vertikal ke arah lapisan bawah. Kemudian kapilaritas adalah gaya adhesi dan kohesi menyebabkan air tanah dalam pori-pori kecil sehingga menahan kelembaban tanah. Dan yang terakhir itu pengaruh tekstur tanah. Tanah bertekstur pasir memiliki laju infiltrasi tinggi, sementara tanah liat lebih lambat karena pori-porinya sangat kecil. Jadi proses masuknya air ke dalam tanah itu dipengaruhi oleh tiga tadi, pada perkolasi, kapilaritas dan pengaruh tekstur tanah. Jadi kalau tanah yang teksturnya banyak berpori, itu mempermudah proses infiltrasi. Jadi air masuk ke dalam tanah juga sangat mudah karena porositasnya yang tinggi. Tapi kalau misalnya tanah liat, karena kerapatannya sangat rapat, makanya air untuk masuk ke dalam tanah itu sangat sulit karena porositasnya sangat kecil. Jadi laju infiltrasi itu tergantung pada porositas dari muka tanah itu sendiri. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi infiltrasi adalah kondisi tanah, curah hujan, dan tutupan lahan. Nah, kondisi tanah itu sendiri adalah kepadatan dan tekstur pori tanah menentukan seberapa cepat air dapat meresap. Jadi kondisi tanah ini dari jenis tanah, kemudian kepadatan tanah dan tekstur pori tanah itu menentukan seberapa cepat air itu masuk ke dalam tanah. Kalau misalnya tadi yang saya bilang, kalau misalnya porositasnya tinggi, itu pasti air masuk ke dalam tanah itu sangat cepat. Berbeda dengan tanah liat yang porositasnya sangat kecil, itu sangat lambat air itu masuk ke dalam tanah. Kemudian curah hujan, intensitas dan durasi hujan mempengaruhi kapasitas infiltrasi sebelum tanah itu sendiri. Jadi kalau misalnya curah hujannya tinggi, secara otomatis proses infiltrasinya juga sangat cepat masuk ke dalam tanah. Tapi kalau misalnya intensitas hujannya cuma kecil, secara otomatis air proses masuk ke dalam tanah juga sangat lambat karena jumlah air yang masuk ke dalam tanah jumlahnya sangat kecil atau sedikit. Tapi kalau misalnya intensitas hujannya tinggi, secara otomatis air yang masuk meresap ke dalam tanah juga sangat banyak. Kemudian tutupan lahan. Nah, vegetasi memperbaiki infiltrasi dengan menjaga tekstur tanah dan menyerap air lewat akar. Nah, tutupan lahan ini juga sangat berpengaruh karena kalau misalnya satu lahan yang memiliki banyak vegetasi, secara otomatis proses infiltrasi atau air masuk ke dalam tanah juga
sangat baik karena dia tidak langsung tidak banyak air limpasan. Air limpasan itu air yang ketika jatuh ke permukaan langsung. Kemudian karena kalau misalnya intensitas hujannya tinggi, pasti kan dia masuk ke dalam tanah itu kan istilahnya dia antri karena saling bilang mau optimis. Nah, makanya sebagian air itu dia mengalir di permukaan tanah terjadi limpasan. Tapi kalau misalnya ada vegetasi atau tutupan lahan, karena sebelum dia menyentuh tanah dia mengenai daun, batang, ranting dan sebagainya, sehingga untuk proses jatuh di permukaan tanah itu juga lambat. Situ proses infiltrasi terjadi sangat bagus. Berbeda dengan daerah yang tidak ada pertambangannya sama sekali. Nah, contoh infiltrasi di daerah perkotaan, perbedaan atau material seperti paving resap memungkinkan air meresap langsung ke dalam tanah bawahnya. Kemudian ruang terbuka hijau, taman dan lahan hijau menyerap air hujan yang mengurangi risiko genangan dan memperbaiki iklim mikro. Kemudian sistem drainase berkelanjutan, memanfaatkan metode alami dan buatan untuk meningkatkan infiltrasi dan pengelolaan air hujan. Nah, untuk material seperti paving, nah kalau misalnya di daerah perkotaan itu, kalau misalnya lahan yang harus kita bangun, misalnya di pekarangan itu, kalau gambar ini kita menggunakan paving block yang memiliki banyak program. Karena kalau misalnya kita cuma istilahnya floor top, itu bisa saja tidak ada resapan. Makanya di UGM di Jogja belum di lahan pekarangan itu hampir semuanya itu diisi oleh paving block. Agar apa? Agar infiltrasi itu terjadi ketika proses hujan. Kemudian ruang terbuka hijau dan sistem drainase berkelanjutan. Sistem drainase juga ini sangat diperlukan karena kenapa? Kalau misalnya terjadi air limpasan atau runoff, itu kalau misalnya tidak ada drainase itu bisa terjadi banjir di daerah perkotaan. Makanya harus ada drainase supaya ketika terjadi air limpasan atau runoff itu dia sudah tertampung di drainase itu sendiri. Nah, di desa saya di Muajiri itu paling sering banjir. Itu karena apa? Selain daerah yang datar, itu sistem drainase di daerah hulu itu sangat tidak bagus karena drainasenya kecil sehingga banyak air yang bertumpah dan meluap ke desa Muajiri. Sehingga proses terjadi banjir Muajiri itu sangat tinggi ketika terjadi curah hujan yang besar. Contoh infiltrasi di daerah pertanian, nah irigasi tetes, kemudian pengolahan tanah dan penggunaan busa. Irigasi tetes itu mengoptimalkan infiltrasi dengan memberikan air secara langsung dan terkontrol ke akar tanaman. Nah, ini kalau misalnya orang yang bertani biasanya ada itu istilahnya irigasi tetes atau air botol yang mengubah kecil. Nah, setiap saat itu kan air jatuh ke dalam tanah itu untuk menjaga dan pengolahan tanah. Kemudian pengolahan tanah, pengolahan yang baik menjaga struktur tanah dan porositas sehingga memperlancar infiltrasi. Nah, itu kenapa kalau orang bertani itu sebelum dong melakukan penanaman itu dong melakukan apa? Campur. Kalau dulu kan campur, tapi sekarang kan tinggal belum belajar itu istilah. Nah, itu sebetulnya untuk mempermudah proses infiltrasi air dia resap langsung ke tanah. Tapi kalau misalnya belum kita lakukan
hal yang demikian, cangkul atau baja, itu pasti tanah dia padat, sehingga proses infiltrasi mungkin agak kurang. Tapi kalau misalnya masuk ke hancur ke tanah, secara otomatis proses infiltrasi itu sangat cepat, cuma taruh beberapa tetes ya pasti sudah langsung meresap. Makanya jangan kira kalau pertanyaan itu sebelum menawar ke baja pasti hancur. Kemudian mengganggu menjaga kelembaban tanah dan mengurangi penguapan, meningkatkan keserapatan air dan sampah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada Pak? Dipersilakan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk air untuk mencapai akuifer bawah tanah? Ya, terima kasih. Nah, air untuk mencapai akuifer di bawah permukaan tanah itu dia sangat bergantung pada pertama kondisi tanah. Kondisi tanah kalau misalnya dia memiliki porositas yang tinggi, banyak rongga, secara otomatis sangat cepat air itu masuk ke bawah permukaan tanah dan mencapai akuifer. Selain kondisi tanah yang kedua, ada curah hujan. Curah hujan itu juga sangat berpengaruh air berapa lama dia masuk di dalam tanah. Kalau misalnya intensitas hujannya ringan atau kecil, secara otomatis dia untuk mencapai akuifer bawah permukaan tanah itu sangat lambat karena volume air tadi yang sangat sedikit. Nah, selain curah hujan juga ada yang namanya topografi. Topografi di bentuk lahan juga sangat berpengaruh. Nah, kalau misalnya daerah topografinya yang landai seperti ini, kemudian muka tanah atau akuifer berada di sini dan memiliki kondisi tanah yang memiliki porositas yang bagus, secara otomatis dia sangat cepat dengan tanah. Tapi kalau misalnya daerah ada topografinya yang tinggi dan air itu masuk ke dalam, ada mungkin dia memiliki waktu yang agak lama karena bentuk lahannya berbeda. Mungkin itu. Jadi kondisi tanah, kemudian curah hujan, topografi itu dan juga jadi berapa lama dia mencapai akuifer itu tidak bisa kita tentukan, tergantung pada kondisi tanah, kemudian dan topografi daerah sekitar. Ada lagi yang mau ditanya? Silakan. Saya yang saya tanyakan adalah bagaimana air panas itu terbentuk? Air panas ini. Nah, pembentukan air panas kalau di Bortai mungkin terada air panas, tapi beberapa ada daerah yang ada di Maluku Utara banyak air panasnya. Nah, salah satunya di Mamuya di Bogele. Nah, itu ada air panas. Nah, kenapa cuma ada di Mamuya? Mamuya atau apa? Kenapa cuma ada di Mamuya sementara di daerah-daerah kota di Bogele sana ada air panas yang ada cuma di Mamuya? Nah, proses air panas itu terbentuk ketika air hujan itu jatuh, dan ini biasanya berada di daerah gunung api aktif. Di Morotai sini kan tak ada gunung api yang aktif, makanya tidak ada air panas. Tapi kalau di Bogele sana ada gunung api aktif, yaitu di Gunung Dukun dan di Halmahera sana banyak gunung api aktif. Ada Ibu sana di Halba,
air itu jatuh, kan dia langsung meresap masuk ke dalam tanah yang tadi yang disebut dengan infiltrasi. Nah, ketika dia masuk ke dalam tanah, nanti dia menuju ke aquifer. Aquifer itu lapisan batuan yang bisa dilewati oleh air. Nah, jadi tidak semua batuan di bawah permukaan itu berfungsi sebagai aquifer. Jadi ada batuan yang kompak, dia tidak bisa dilewati oleh air. Kalau batuan yang memiliki banyak porositas, sewenang dan sebagainya, itu dia dapat berfungsi sebagai aquifer. Nah, ketika air itu jatuh masuk meresap ke dalam tanah, nah, kemudian dia melewati batuan yang mungkin batuan tersebut itu dia mengandung sumber panas. Nah, sumber panasnya dari mana? Dari magma tadi yang bersumber dari gunung api. Jadi bisa saja magma itu dia sangat dekat dengan aquifer. Jadi ketika air itu mengalir melewati batuan yang panas tadi, sehingga ketika dia menuju ke tempat yang paling rendah, itu suhunya sudah berbeda karena tadi dia melewati batuan yang panas. Jadi jangan heran juga ada sebuah kasus di Tobololo di Ternate, ada dua sumur yang berdekatan, jaraknya kurang lebih 10 meter, tapi memiliki suhu air yang berbeda. Yang satu panas, yang satu dingin, padahal dia berdekatan. Nah, kenapa bisa terjadi? Bisa saja air yang berada di sumur yang air yang tidak panas ini sumber airnya dia tidak melewati batuan panas tadi, sementara yang B ini yang panas dia melewati batuan panas, sehingga yang ini dia panas. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya lihat kondisi yang ada di lapangan seperti ini. Nanti tinggal dijelaskan saja. Oh, di sini dia dingin karena air yang melewati aquifer bawah permukaan itu tidak melewati batuan yang panas. Atau istilah dengan geotermal bawah panas. Jangan kali kalau misalnya bukan hal seperti ini. Ada juga yang di Suramada, ada yang di dekat pesisir sini dia panas, dan ada yang sebelahnya kurang lebih 10 meter dengan jarak yang tidak terlalu jauh pada masuk di pemukiman warga, itu dia dingin sekali. Itu karena tadi batuan yang air yang dia lewati itu tidak melewati batuan yang panas. Dan jangan heran juga kondisi di lapangan, kalau misalnya ada satu tempat misalnya di laut, ada sumur yang sangat dekat dengan pesisir tapi rasanya tawar, sementara sumur warga ada yang jauh sekali dengan pesisir tapi rasanya asin. Nah, itu karena apa? Bisa saja sumur yang si A ini dia memiliki aquifer yang bagus dan volume air yang banyak. Jadi kalau misalnya digunakan kalaupun secara terus menerus karena aquifernya bagus, airnya tetap stabil, masih didominasi oleh air tawar. Nah, sementara ini dia begini biasanya di bawah permukaan itu begini.
lalu, sehingga dia mengalami pencemaran. Jadi kalau betul-betul kasus yang terjadi seperti itu jangan kaget, karena saya ini hanya seperti itu. Untuk kesimpulan dari pembelajaran ini adalah mengetahui jenis dan kondisi tanah untuk mengoptimalkan infiltrasi, kemudian penggunaan alat mengukur dan model simulasi untuk mengukur dan prediksi infiltrasi, kemudian pengolahan lahan terpadu, dan selanjutnya itu kembangkan studi kasus dan aplikasi infiltrasi pada konteks lokal dan perubahan iklim. Jadi mungkin pertemuan kita cukup untuk hari ini.